Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba suasana di sekitarmu berubah? Ada tatapan yang berbeda, ada sikap yang terasa dingin. Padahal kamu nggak merasa melakukan apapun yang salah. Hati-hati, karena kartu-kartu ini mengungkap sesuatu yang mungkin selama ini hanya kamu rasakan tapi belum kamu sadari sepenuhnya. Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema banyak orang di lingkungan rumahmu yang iri kepadamu, dan itu adalah karena. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saat kartu-kartu ini muncul, mereka tidak hanya menampilkan gambar dan simbol tanpa makna, karena ada perasaan terluka yang mendalam, ada rasa pengkhianatan yang menyakitkan, ada rasa kecewa yang menyelimuti, tetapi bukan datang dari dalam dirimu sendiri. Semua perasaan itu justru ditujukan kepadamu dengan cara yang sangat tidak terduga, dan bisa membuat siapapun merasa tertegun dan kaget. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa semua ini datang dari orang-orang yang kamu kira adalah orang-orang terdekatmu, orang-orang yang paling bisa kamu percayai, dan yang dianggap sebagai tempat paling aman untuk berbagi suka dan duka dalam kehidupanmu sehari-hari. Namun justru dari sanalah, dari tempat yang kamu anggap sebagai sumber kehangatan, dukungan, dan kepercayaan, asal mula semua energi negatif itu muncul, membesar, dan menyebar seperti gelombang pasang yang membawa dampak tidak menyenangkan ke dalam hidupmu. Reading ini dimulai dengan kehadiran Page of Cups, sebuah kartu yang bukan hanya sekadar gambar, tetapi menggambarkan kamu sebagai sosok pribadi yang berhati lembut, penuh harapan, dan memiliki niat baik terhadap banyak hal yang ada di sekitarmu, serta berusaha dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik bagi semua orang di dalam hidupmu, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak pantas mendapatkan ketulusanmu. Kamu selalu berupaya membawa kedamaian dimanapun kamu berada, tidak suka konflik yang merugikan, dan cenderung memilih untuk berdiam diri atau menenangkan keadaan ketika ada yang tidak enak dalam hubungan, daripada memperkeruh suasana yang sudah tidak nyaman dan mengundang pertikaian yang tidak perlu. Kamu adalah tipe orang yang memberi tanpa mengharapkan balasan, selalu siap membantu, dan dengan caramu yang tenang, penuh kasih sayang, serta dengan sikap pengertian yang mendalam, kamu seringkali menjadi sumber ketenangan dan rasa damai bagi orang-orang di sekitarmu yang mungkin merasa terjebak dalam kebisingan dan kesedihan hidup. Namun sayangnya, ketulusan yang kamu tunjukkan, yang seharusnya menjadi kekuatan, justru seringkali dianggap sebagai kelemahan oleh mereka yang hatinya belum selesai dengan rasa iri, sakit hati, dan ketidakpuasan mendalam terhadap hidup mereka sendiri yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan impian yang ingin mereka capai. Seven of Swords muncul setelahnya sebagai kartu yang membawa pesan yang lebih kompleks dan mendalam tentang kepura-puraan yang mungkin tidak kamu sadari, tentang seseorang yang bisa jadi terlihat biasa-biasa saja di depanmu, dengan tata bahasa yang sopan dan senyuman yang ramah, tetapi secara diam-diam menyimpan niat yang berbeda, yang sangat kontras dengan penampilannya. Seseorang yang bisa saja memberikan senyumnya padamu di pagi hari ketika kalian berjumpa. Tetapi tanpa kamu ketahui, ia bisa membicarakanmu dengan buruk dan mengkhianatimu di belakangmu pada sore harinya, dengan berusaha menjatuhkan reputasimu dan menggoyahkan keyakinan yang sudah kamu bangun dengan sangat susah payah. Ini bukanlah kartu yang ringan, karena ia membawa peringatan yang jelas bahwa apa yang terlihat baik di permukaan bisa jadi menyimpan niat yang mengiris dan sangat menusuk di baliknya, serta dapat menjadikan hidupmu lebih rumit dan penuh tantangan yang tidak perlu. Kartu ini juga terhubung kuat dengan Ten of Swords, gambaran menyakitkan dari rasa dikhianati, ditusuk dari belakang, dan merasa jatuh saat kamu paling tidak menduga, ketika semuanya terasa berjalan dengan baik, namun tiba-tiba terpuruk dalam situasi yang tidak diharapkan. Ini bisa berarti bahwa ada seseorang, atau bahkan lebih dari satu orang, yang berada di lingkungan rumahmu atau di lingkaran pertemananmu, yang merasa senang ketika kamu sedang lelah,
ketika kamu gagal dalam mencapai tujuanmu, ketika kamu sedih dan merasakan sakit yang mendalam, bukan karena mereka jahat secara langsung, melainkan karena mereka sudah terlalu tenggelam dalam perbandingan yang mereka buat sendiri di dalam pikiran mereka. Mereka melihat kamu sebagai simbol dari semua hal yang tidak bisa mereka capai. Kamu tetap bertahan meski menuju jalan yang penuh ombak, kamu tetap kuat di tengah badai yang menyerang, dan kamu tetap bersinar dalam situasi yang kelam, meskipun kamu tidak pamer atau menyombongkan diri tentang pencapaianmu yang sudah kamu dapatkan. Nah, Ace of Wands kemudian hadir sebagai pengingat berharga bahwa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memulai sesuatu dari nol, dengan semangat yang tidak terpadamkan. Ide-ide segar dan tajam yang selalu ada secara alami dalam benakmu, niatmu yang murni dalam setiap langkah yang kamu ambil, serta kemampuanmu untuk menyalakan kembali semangat dalam ruangan yang hampir padam oleh keputusasaan dan kebosanan hidup yang seringkali melanda. Namun justru karena energi positifmu yang cerah ini, banyak hati kecil di sekitarmu mulai merasa tidak nyaman dan terancam. Energi positifmu terlalu terang untuk mata yang sudah terbiasa dalam gelap, dan suasana negatif yang membuat mereka merasa tak berdaya dibandingkan dengan keberanian dan keyakinanmu yang tak henti-hentinya, sehingga ketidakpastian melanda dalam jiwa mereka. Kemudian muncul Ace of Swords. Kartu ini memperkuat pesan bahwa kamu bukan hanya memiliki energi yang membangkitkan dan menyegarkan, tetapi juga memiliki ketajaman pemikiran yang luar biasa. Kamu bisa membuat keputusan yang jernih dan tepat di saat banyak orang di sekitarmu tenggelam dalam drama yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan yang kadang tidak berujung. Walaupun kamu mungkin tidak selalu berbicara keras atau menunjukkan dirimu dengan cara yang mencolok, kamu memiliki pendirian yang kokoh, dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengguncang rasa aman mereka yang sebenarnya sedang tidak percaya diri dan cemas dengan keadaan mereka sendiri. Mereka merasa kamu memiliki kendali yang kuat atas hidupmu, sesuatu yang tampaknya ingin mereka miliki untuk diri mereka sendiri, namun mereka belum sanggup memperjuangkannya dengan sepenuh hati dan komitmen yang dalam. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak dapat menyamai kamu? Five of Cups muncul sebagai jawaban untuk pertanyaan itu dengan jelas dan lugas. Mereka mulai merasa kehilangan yang mendalam. Bukan kehilangan sesuatu yang nyata yang bisa diukur atau dinyatakan, melainkan kehilangan harga diri, kehilangan rasa cukup, dan kehilangan kepercayaan diri karena terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan segala hal yang ada padamu. Mereka melihat kamu bahagia, mereka melihat kamu tetap bisa tersenyum dan tertawa di tengah badai yang menghampiri, dan itu membuat mereka bertanya dalam hati, kenapa dia bisa berbahagia, sedangkan aku tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka sedih, tetapi bukan pada kamu. Mereka sedih pada hidup mereka sendiri yang tak berjalan sesuai harapan. Dan sayangnya, rasa sedih itu berubah menjadi iri. Dan dari rasa iri itulah lahirlah energi negatif yang mulai mengelilingi kamu, menjadikan suasana hatimu tidak nyaman dan menyelimuti kehadiranmu. Tanpa kamu sadari, menggerogoti kebahagiaan dan ketenangan yang seharusnya bisa kamu nikmati sepenuhnya. Tetapi di tengah semua ini, kamu digambarkan sebagai Knight of Pentacles, seseorang yang tidak pernah terburu-buru. Kamu tahu bahwa semua hal dalam hidup ini butuh proses dan waktu yang tepat, yang selalu setia pada nilai-nilai luhur yang diyakininya, serta menjadikan kesabaran dan ketekunan sebagai kekuatan utama sepanjang perjalananmu. Kamu bukan tipe orang yang suka show off atau memamerkan apa yang sudah kamu capai. Namun, hasil kerjamu yang pekerjaan yang matang, kesabaranmu yang tak pernah pudar, dan konsistensimu dalam setiap langkah yang kamu ambil berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan kepada orang lain tentang dirimu. Dan itu yang membuat orang lain merasa tidak bisa menyaingi pencapaianmu yang cemerlang. Kamu mungkin terlihat pelan dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan, tetapi langkahmu yang stabil dan pasti menciptakan kepercayaan dan keyakinan bahwa kamu akan mencapai semua yang kamu impikan, meskipun harus melalui proses panjang. Sementara mereka yang terbiasa memburu hasil instan justru merasa terancam oleh cara kamu yang tenang, namun penuh arah, serta keteguhanmu yang tak tergoyahkan dalam mencapai apa yang kamu impikan. Dan terakhir,
Five of Swords menjadi penutup dari reading ini dengan membawa pesan yang cukup mencolok, yaitu adanya pihak-pihak yang merasa perlu menang atas kamu, meskipun harus menggunakan cara yang tidak adil dan tidak etis untuk mencapai tujuan mereka. Ini bisa menjadi bentuk serangan melalui sindiran yang pedas dan menyakitkan, manipulasi yang halus tetapi merusak, membuat kamu terlihat buruk di mata orang lain yang dramatis, atau bahkan dengan menyebarkan cerita yang tidak benar yang bisa merusak reputasimu dan menghancurkan citra baik yang telah kamu bangun selama ini. Tujuan mereka hanya satu, supaya kamu jatuh dan tidak lagi bersinar seperti sebelumnya, berharap agar kamu kehilangan cahayamu, keindahan dan keceriaan yang selama ini ada dalam dirimu. Namun mereka lupa bahwa cahaya yang berasal dari dalam diri seseorang tidak pernah bisa dipadamkan dari luar, bahkan oleh upaya terencana sekalipun. Dan kamu, baik disadari maupun tidak, memiliki cahaya itu dalam dirimu yang bersinar terang, dan mampu menembus kegelapan serta menghadirkan harapan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Jadi sekarang, jika kamu akhir-akhir ini merasa capek tanpa sebab yang jelas, merasa tidak betah di rumah tanpa alasan yang pasti, merasa suasana hatimu cepat berubah tanpa kendali, atau tiba-tiba ada banyak pertengkaran kecil yang tidak beralasan yang mengganggu ketenanganmu. Percayalah, itu bukan tanpa makna dan menjadi pelajaran. Energi iri hati dan ketidakpuasan yang menggelayuti orang-orang di sekitarmu dapat terasa seperti kabut tipis yang menutupi sinar mentari yang seharusnya bersinar dengan terang. Namun, kamu tetap bisa bersinar dengan kekuatan dari dalam, meskipun banyak bayangan gelap yang mencoba menyelimuti sinarmu yang cerah. Jangan biarkan mereka mengubah siapa kamu yang sebenarnya. Tetaplah lembut, tetaplah tulus, dan tetaplah setia pada dirimu sendiri. Tetapi jangan lengah dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak menguntungkan bagi dirimu. Kamu tidak harus membalas perlakuan mereka dengan cara yang sama, karena kemenanganmu bukan datang dari menjatuhkan mereka, melainkan dari sikap bijak dan teguh pada pendirian. Kemenanganmu adalah ketika kamu tetap bisa menjadi diri sendiri, yang bersinar, yang kuat, dan yang tidak pernah goyah meski badai datang dari tempat yang paling kamu kira aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 7575 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.